Kita lanjutin lagi ya ke nomor berikutnya, nomor keempat atau soal yang keempat dari pembahasan EJU tahun 2016 session kedua. Soal yang keempat bilang bahwa misalkan semua segmen PQ panjangnya 2 unit. Jadi P dan Q memiliki panjang 2 unit. P dan Q itu apa? P dan Q itu adalah koordinat yang terletak di parabola y equals to x square. Jadi P dan Q itu bisa koordinat di posisi manapun. Yang pasti poin itu ada di suatu parabola y equals to x square. Kemudian kita misalkan midpoint dari PQ, titik tengah dari PQ itu koordinatnya adalah M. Nah, karena PQ-nya bisa banyak sekali kemungkinannya, otomatis M juga bisa banyak sekali kemungkinannya. Kemudian dia bilang, dari seluruh M yang mungkin, kita ingin mencari koordinat yang paling dekat dengan sumbu X. Jadi kurang lebih soal ini bilang, saat PQ-nya berapa, kita dapat M yang paling dekat dengan sumbu X. Step atau caranya, atau pola pikirnya, dia sudah kasih tahu. Jadi pertama-tama, kita misalkan koordinat P itu adalah P, P square. Karena Y equals to X square, jadi karena X-nya itu P, maka Y-nya P square. Kemudian Q itu adalah Q and Q square. Then the Y coordinates of M is, maka nilai Y dari midpoint, M itu midpoint, itu berapa? Untuk mencari midpoint, kita tinggal tambahin terus dibagi 2. Jadi Y coordinate-nya itu adalah tambahin aja, terus bagi 2. Otomatis M di sana itu adalah 2. Ini jawaban kita. Kemudian next, since PQ equals to 2, then bla 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 by the Pythagorean theorem. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan dapat suatu persamaan yang kedua. Untuk cari panjang dari suatu segmen garis, kita bisa pakai formula Pythagoras. Jadi formulanya untuk mencari panjang ya, distance square equals to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Distance-nya adalah 2. Jadi 2 square adalah x2 minus x1. 2-nya kita anggap aja pi supaya sama seperti bentuk yang dia udah kasih. Jadi P minus Q square, Y2-nya berarti P square, minus Q square, square lagi. Maka otomatis P minus Q square, kalau koko tulis ulang di bawah sini, P minus Q square plus P square minus Q square equals to 2 square, yaitu 4. Ini jawaban kita. Jadi N di sana adalah 4. Step berikutnya, kemudian kita akan misalkan P kali Q itu adalah T. Jadi setiap PQ kita boleh ganti pakai variabel T. Maka dari dua persamaan yang ada di sana, equation 1 dan equation 2, kita bisa dapat quadratic equation in M. Kita akan cari persamaan kuadrat dalam M. Dari persamaan 1 dan 2. From 1 and 2. Koko akan lihat persamaan kedua terlebih dahulu. P minus Q square plus P square minus Q square equals to 4. Kita bisa jabarkan bagian pertama. P minus Q square kalau dijabarin akan berubah menjadi P square minus 2PQ plus Q square. Kemudian bagian kedua ini koko faktorin dulu. Jadi kalau difaktorin, boleh berubah jadi P plus Q, P minus Q. Nanti baru square equals to 4. P square plus Q square, kita diamin aja. Jadi P square
plus Q square, Koko diamin aja. PQ-nya kita ganti dengan T. Karena di sana dia bilang, we set T equals to PQ. Jadi ini minus 2T. Yang sebelah kanan juga sama. Kita kuadratin. Ini kalau ditulis bisa berubah jadi kayak gini. P plus Q square. P minus Q square equals to 4. Kemudian kita kuadratin. P square plus Q square minus 2T plus P square plus 2PQ plus Q square. Ini juga sama. P square minus 2PQ plus Q square equals to 4. Setiap PQ kita ganti dulu pakai variabel T. Kemudian nanti terakhir baru kita sederhanain. P square plus Q square minus 2T plus P square plus Q square plus 2T. Di sini P square minus plus Q square minus 2T equals to 4. Nah, P square plus Q square itu apa? Lihat dari persamaan pertama. Dari persamaan pertama, P square plus Q square over 2 itu adalah M. Dari persamaan pertama di sini. Dengan kata lain, P square plus Q square aja, Koko boleh ganti pakai 2M. Jadi 2M itu adalah P square plus Q square. Jadi sekarang setiap P square plus Q square kita ganti dengan 2M. Ini 2M minus 2T plus 2M plus 2T, 2M minus 2T equals to 4. Tinggal disimplify, kemudian nanti bentuk akhirnya kita akan bikin quadratic equation in terms of M. Simplify-nya secara aljabar biasa ya, hati-hati waktu kita kaliinnya. Ini jadi 4M square dikurang 4T square. 4-nya Koko pindahin ke kiri. Min 4 equals to 0. Sekarang kita atur jadi quadratic equation in terms of M. 4M square plus 2M T square yang ditulis terlebih dahulu. Minus 4T square minus 2T minus 4 equals to 0. Divide by 2. Kita akan dapat 2M square plus M minus 2T square minus T minus 2 equals to 0. Inilah quadratic equation in terms of M. Ini jawaban kita. Dengan kata lain, O di sana Koko udah tahu. Coefficient of M square itu adalah 2. Kemudian plus M minus 2T square. Terus minus T minus 2. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan OP dan Q. Untuk huruf OP dan Q. Kemudian, when we solve this for M, ketika kita cari solusi M-nya berapa, kita akan punya suatu solusi seperti yang dia bilang. Jadi sekarang kita akan cari solusi dari bentuk tersebut. Nah, karena ini persamaan kuadrat, kita bisa cari solusinya pakai formula kuadratik atau rumus ABC. M itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Maka M-nya min B, B-nya 1 ya, koefisien dari M itu 1, plus minus akar B kuadrat, berarti 1, kurang 4 kali A, A-nya 2, kali C. C-nya panjang, min 2T kuadrat, min T, min 2. Per 2A. A-nya itu adalah 2 ya, jadi per 2 kali 2. Nah, kita harus simplify bentuk itu sampai ketemunya seperti dalam bracket yang dia mau. Jadi Koko akan coba simplify dulu. Ini boleh ditulis min 1 per 4. Kita bagikan dengan 4, denominatornya 4. Plus minus
square root, sederhanain dulu bentuk square rootnya. 1, Koko langsung kaliin masuk, plus 16T kuadrat. 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Min 8 kali min 1, plus 8T. Min 8 kali min 2, plus 16. Dibagi dengan 2 kali 2 ya penyebutnya, yaitu 4. Nah, 4-nya sekarang kita masukin ke dalam square root supaya bisa disederhanain lebih jauh. Jadi kita bikin square root gede, 4-nya dikedalemin. Karena dia masuk ke square root, dia akan jadi 16. Pokok rapiin atasnya. 16t square plus 18t plus 17 over 16. Terakhir kita bisa divide dengan angka 16, masing-masing sukunya. Kita akan dapat t square plus half t plus 17 over 16. Nah, udah hampir jadi. Terakhir kita tinggal complete the square. Bikin bentuknya t plus bla 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 square plus something. Step terakhir kita bikin complete the square. Min 1 per 4 plus minus akar t plus setengah dari koefisien t. Setengah dibagi 2, itu 1/4. Square. Supaya nggak mengubah soal, 1/4 square ini 1/16. Di sana ada 17/16. Jadi kita harus tambahin dengan 16/16. Atau tambahin dengan 1. Nah, inilah bentuk akhir kita. Terus dia bilang di sana, noting that m more than 0. Karena m-nya more than 0, maka kita harus ambil tanda yang positif. Jadi bukan plus minus, tapi kita akan ambil yang plus aja. Jadi jawaban akhirnya adalah min 1/4 tambah t plus 1/4 kuadrat plus 1. Ini jawaban kita. Dengan kata lain, R-nya 4, min 1/4, tambah T plus 1 per S, S-nya juga 4, ditambah T, T-nya aja itu 1. Nah, jadi ini hanya aljabar ya, jadi hati-hati waktu kalian hitung. Kemudian, this shows that M is minimized when T equals to minus 1 over S. M itu akan minimum ketika bentuk kuadrat itu menghasilkan nilai minimum. Nilai minimum itu ada di bagian bracketnya. Dia sudah kasih tahu sebenarnya. Minus 1 over S itu 4. In this case, PQ is minus 1 over S. PQ itu adalah T tadi dia bilang. T equals to PQ. Jadi kalau T-nya minus 1 over 4, maka PQ-nya juga sama, minus 1 over 4. And P square plus Q square itu berapa? P square plus Q square, kalau lihat di atas, itu adalah 2M. Ada di sini. Jadi kalau kita ditanya P square plus Q square, sama aja kita mau cari nilai M. Nah, untuk cari M, kita tinggal substitusikan ke persamaan yang di atas, yang bentuknya panjang itu. Jadi P square plus Q square itu adalah 2M. P square plus Q square adalah 2 times M. Min 1/4 tambah akar bentuk yang di dalam bracket itu 0. Karena PQ-nya minus 1 over 4 atau T-nya minus 1 over 4. Sisanya tinggal 1. Kalau dihitung, min 1/4 tambah 1, 3/4 kali 2, 3/2. Nah, itulah jawaban kita, 3/2. P square plus Q square-nya. Kemudian, and so we have P plus Q equals to berapa? Setelah kita dapat P square dan Q square, kita bisa cari P plus Q.
Ini jawabannya ya. P square plus Q square itu adalah 3/2. Koko boleh ubah bentuk P square plus Q square menjadi P plus Q square minus 2PQ equals to 3/2. P plus Q square minus 2 times PQ. PQ-nya adalah minus 1/4. Ada di atas ini. Jadi min 2 kali min 1/4 kita dapat plus setengah. Sama dengan 3/2. Dengan kata lain, P plus Q square-nya adalah 1. Berarti P plus Q-nya itu adalah akar dari 1. Atau plus minus akar 1. Yaitu 1. Dengan kata lain, W-nya adalah 1. Nah, terakhir, maka koordinat dari nilai M yang paling dekat dengan sumbu X itu berapa? Koordinat dari M itu midpoint ya. Midpoint itu bisa dicari dengan cara X1 plus X2 divided by 2, Y1 plus Y2 divided by 2. P plus Q-nya plus minus 1. Plus minus 1 dibagi 2 jadi plus minus setengah. P square plus Q square over 2-nya adalah M. M itu kita udah dapat yaitu tadi mana ya? M-nya M. Oh, kok belum hitung ya? Ada di sini sebenarnya. Ini M. Min 1/4 tambah 1, yaitu 3/4. Ini jawaban akhir kita lagi. Jadi dengan kata lain, X-nya adalah 2, Y and Z-nya adalah 3/4. Nah, ini untuk soal kedua. Agak panjang ya secara aljabar, jadi kalian harus hati-hati waktu kerjain soal nomor 2 ini. Ini soal nomor 2 dari section kedua. Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya, soal kelima atau soal dari section ketiga. Soal ini bilang, answer to the following question. Kita harus jawab pertanyaannya. Yang pertama, consider an integer A. Misalkan kita punya suatu bilangan bulat, yaitu A. Ketika A dibagi dengan 5, sisanya adalah 4. Maka A bisa dinyatakan sebagai berikut. Waktu kita bagikan suatu bilangan dengan bilangan lain, katakanlah 5 di soal ini, A per 5, hasilnya pasti ada sesuatu angka. Jadi misalnya kayak 13 dibagi 2. 13 bagi 2 itu pasti 6, sisanya 1. Jadi kalau koko tulis sedikit, 13 per 2, ini kita tulis 6. Sisanya adalah 1 dibagi 2-nya itu, dibagi pembagi. Nah, sama aja dengan soal kita. Ketika A dibagi 5, pasti ada hasil baginya. Hasil baginya anggap aja K, ditambah sisanya 4. Jadi 4 per 5. Kalau semua expression ini kita kaliin dengan 5, kita akan dapat A equals to 5K plus 4. Inilah jawabannya. Jadi ini cara menyatakan suatu hasil pembagian. Jadi ini 5K plus 4. Kemudian pertanyaan berikutnya, when A square is divided by 5, the remainder is C. Berapa C-nya? Sekarang kita mau cari hasil bagi antara A kuadrat dengan 5. Kita udah tahu tadi A itu adalah 5K plus 4. Maka kalau A square ya kita kuadratin. 5K plus 4 kuadrat. Koko kuadratin terlebih dahulu, kita akan dapat 25K kuadrat tambah 2 kali 5, 10 kali 4, 40K tambah 16. Nah, ini kalau dibagi dengan 5, sisanya berapa? Tinggal dibagiin satu per satu, tambah 40K per 5, tambah 16 per 5. Expression pertama sama kedua ini bisa dibagi. Jadi inilah hasil baginya.
Hasil baginya adalah 5K kuadrat ditambah 8K. Ditambah 16 bagi 5. 16 bagi 5 itu adalah 3. Sisanya 1/5. Jadi yang namanya remainder yang mana? Remaindernya itu adalah satunya ini. Jadi jawaban kita adalah when a square is divided by 5, the remainder is, sisanya adalah 1. Ini jawaban kita. Nah, ini pertanyaan yang pertama, poin pertama. Poin kedua, dia bilang suatu angka ditulis dalam 3 digit number, yaitu 120 base 3. Jadi 3 kecil di bawah itu menyatakan basis. Jadi 120 itu adalah bilangan berbasis 3. Kemudian dia bilang bilangan itu adalah berapa dalam decimal system. Decimal system itu adalah bilangan berbasis 10. Itu bilangan yang biasa kita pakai. Jadi kita mau mengubah 120 base 3 menjadi decimal system. Cara mengubah menjadi decimal system adalah, karena ini basis 3, kita lihat 1 ini bilangan ratusan istilahnya, 2 ini puluhan, 0 ini satuan. Tapi puluhan, ratusan, dan satuannya berlaku untuk basis 3. Jadi untuk mengubah ke basis 10, bilangan ratusan dikali 3 pangkat 2. Jadi bukan kali 100, tapi kali 3 pangkat 2. Basisnya 3. Bilangan puluhan, 2, bukan dikali 10, tapi dikali 3 pangkat 1. Terakhir 0 dikali 3 pangkat 0. Jadi istilah ratusan yang kita kenal, bilangan ratusan, itu berasal dari 10 pangkat 2. Puluhan berarti 10 pangkat 1. Satuan berarti 10 pangkat 0. Nah, ini kita pakai ketika basis bilangan kita adalah desimal. Ketika basisnya adalah basis 3, bukan 10 pangkat 2 lagi, tapi 3 pangkat 2. Tinggal dihitung aja. 9 tambah 6 tambah 0 kali 3. 0 kali 3, 0 kali 1 ya, 3 pangkat 0, 1, 0. Hasilnya 15. Jadi kita punya decimal system untuk 120 berbasis 3 itu adalah 15. Kemudian, the greatest natural number that can be expressed in 3 digits using base 3 system itu berapa? Angka paling besar yang bisa kita tulis dalam base 3 itu berapa? Dan angka paling kecilnya berapa? Angka paling besar, base 3 itu hanya terdiri dari 3 angka ya. Jadi kalau base 2 atau binary, itu terdiri dari angka 0 dan 1. Kalau base 3, ini terdiri dari angka 0, 1, dan 2. Kalau base 4, terdiri dari 4 angka, 0, 1, 2, dan 3. Nah, angka paling besar dari base 3 yang terdiri dari 3 digit itu adalah 3 digit ya. Dia mintanya hanya 3 digit. Kalau kalian baca di sini ini 3 digits. 3 digit dari base 3 itu adalah 2, 2, 2. Ini udah paling gede. Karena setelah 2, 2, 2, kalau kita lanjutin lagi akan masuk ke 4 digit, yaitu 1, 0, 0, 0. Ingat dia nggak ada angka 3. 2 itu udah paling gede. Nah, 2, 2, 2 ini kalau diubah menjadi desimal atau bilangan natural, itu adalah sama seperti di atas. Ratusannya kaliin 3 pangkat 2, puluhannya kaliin 3 pangkat 1, satuannya kaliin 3 pangkat 0. 9 kali 2, 18, tambah 6, 3 pangkat 0 itu 1. 2 kali 1, 2. Kita dapat 26. Ini paling besar. Jadi FG ini 26. Sedangkan paling kecil untuk
3 digit itu adalah yang paling kecil itu kemungkinannya 100. Di bawah 100 itu sudah 2 digit, yaitu 22 atau 22. Di atas 100 itu adalah 101. Jadi 100 itu paling kecil untuk base tree yang terdiri dari 3 digit. Natural number-nya berapa? Tinggal dihitung dengan cara yang sama. Ratusannya 1 kali 3 pangkat 2. Puluhannya 0. Satuannya juga 0. Ini kalau dihitung kita dapat 9. Paling kecilnya adalah 9. Kemudian berikutnya, untuk I sama J, untuk letter I sama J, kita akan pilih jawabannya dari pilihan-pilihan yang tersedia. Poin pertama, ketika A is divided by 5, the remainder is 4. Is bla 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 4 when A square is divided by 5, the remainder is C. Tadi C kita adalah 1. Nah, di sini ada istilah necessary sama sufficient condition. Necessary condition itu adalah kondisi yang harus terpenuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi, maka pernyataan berikutnya pasti salah. Itu necessary condition. Tapi kalau sufficient condition, itu adalah pernyataan yang boleh terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi pun, pernyataan berikutnya bisa tetap benar. Jadi ada istilah necessary sama sufficient. Necessary itu harus, kalau sufficient itu boleh. Nah, poin pertama dia bilang, ketika A dibagi dengan 5, sisanya adalah 4. Itu adalah condition apa terhadap pernyataan ketika A kuadrat dibagi 5, sisanya adalah 1. Jawaban yang benar adalah ini adalah sufficient condition. Artinya apa? Pernyataan yang kedua ini bisa tetap benar tanpa pernyataan pertama itu benar. Tapi pernyataan kedua itu juga bisa benar kalau pernyataan yang pertama itu benar. Jadi pernyataan pertama itu adalah sufficient condition untuk pernyataan yang kedua. Jadi ini jawabannya 1. Sufficient condition. Boleh benar, tapi nggak harus. Itu sufficient. Sedangkan yang kedua, jika B di antara 6 sampai 30, itu adalah necessary atau sufficient condition untuk B is the 3-digit number in base tree system. Untuk base tree system, 3-digit numbernya itu kita sudah cari. Antara 9 sampai 26. 9 to 26. Nah, kalau B-nya itu antara 6 sampai 30, maka udah pasti 9 sampai 26 akan memenuhi pernyataan pertama. Jadi pernyataan B satisfy 6 sampai 30 itu adalah necessary condition. Jadi kondisi yang harus terpenuhi ketika pernyataan kedua itu kita anggap benar. Atau ketika pernyataan kedua benar. Jadi 6 sampai 30 pasti benar untuk 9 sampai 26. Jadi kalau dia 9 sampai 26 pasti di dalam 6 sampai 30 gitu. Jadi B satisfy 6 until 30 is necessary condition for B between 9 sampai 26. Jadi ini jawabannya 0. Nah, ini soal kelima. Kita lanjutin ke soal berikutnya. Soal terakhir dari section keempat. Soalnya kasih kita info suatu segitiga ABC, di mana sudut BAC itu adalah 60 derajat. Jadi angle BAC 60 derajat. Misalkan D adalah titik potong of the bisector of angle BAC. Jadi BAC yang tadinya 60 degree, kalau kita bagi 2 sama besar, itu bisector, maka bisectornya akan mengenai sisi BC di titik D.
Jadi kalau Koko kasih info, ini angle-nya 30 derajat. Di sana juga 30 degree. Kemudian, DE dan DF itu adalah line segment perpendicular to side AB and AC. Jadi DE sama DF itu perpendicular dengan AB dan AC. Jadi ini siku-siku. Kemudian lagi, let us set X equals to AB over AC. AB over AC adalah X, kemudian K itu adalah luas segitiga DEF dibagi luas segitiga ABC. We are to represent K in terms of X. Jadi kita akan menyatakan K in terms of X. Karena segitiga ABD, sambil lihat gambar di sana, segitiga ABD ditambah segitiga ACD adalah segitiga ABC, maka saat kita menganggap AB itu B kecil, AC itu C kecil, dan AD itu D kecil, kita akan punya D equals to apa? Dia sudah kasih kita caranya. Jadi caranya adalah dengan mengconsider luas segitiga tersebut. Jadi kita tinggal cari luas segitiga ABD. ABD. Koko pakai formula half AB sin C. Tulis dulu di sini. Area dari ABD tambah area dari ACD equals to area dari ABC. Area dari ABD kita bisa pakai setengah BD sin 30. Half BD sin 30. ACD juga sama, half CD sin 30. Half CD sin 30. Angle ABC, triangle ABC, itu areanya half BC sin 60. Half BC sin 60. Simplify dari sini, kita harus isolate D. Kita harus cari D equals to apa. Setengahnya boleh dibuang semua. Kemudian hitung aja nilai sin 30 dan sin 60-nya. BD sin 30 setengah. CD sin 30 juga setengah. BC sin 60 setengah akar 3. Kita bisa cancel setengahnya lagi. Kita akan dapat D, B plus C equals to BC root 3. Terakhir kita dapat D-nya. Maka D-nya adalah root 3 BC over B plus C. Dengan kata lain, letter A di sana adalah akar 3. 3. Jadi ini 3. Kemudian, next, since DE equals to DF equals to berapa? Sekarang kita mau cari DE sama DF. Untuk cari DE, Koko bisa cari dengan melihat segitiga ABD. Jadi lihat segitiga ABD. Area dari segitiga ABD kita bisa hitung dengan cara setengah BD. Sin 30 seperti yang kita udah pakai di atas, atau bisa juga pakai setengah alas kali tinggi. Kalau Koko anggap AB sebagai base, maka tingginya adalah DE. Nah, DE-nya kita bisa ketemu. Setengahnya boleh dicoret. BD kali sin 30 itu setengah. AB itu adalah B times DE. Maka DE-nya kita dapat. DE-nya adalah setengah dari D. DF juga sama. Jadi kalau kalian hitung dengan cara yang sama, DF-nya pasti dapatnya juga sama, yaitu half D. Kalau kita hitung sekilas untuk cari DF, pakai luas segitiga ACD. Luas segitiga ACD itu setengah CD sin 30. Boleh juga pakai setengah kali base
Base-nya AC, height-nya berarti DF. Setengahnya boleh di cancel, CD kali sin 30 itu half, AC itu C times DF. Maka DF-nya adalah half D. C-nya bisa di cancel out. Jadi B sama C kita adalah 1/2. Ini 1/2. Inilah jawabannya. Jadi, since D is equals to DF equals to half D, we have area DEF itu adalah berapa? Jadi sekarang kita mau cari area dari DEF. Segitiga yang ada di sini. Kita sudah tahu DE. DE itu adalah half D. Kita sudah tahu DF. DF itu juga sama, half D. Area DEF kita bisa cari dengan menggunakan formula setengah DE DF sin D. Kita perlu tahu sin sudut ini. Nah, untuk cari sudut itu, lihat kuadrilateral DEAF. Angle A 60, angle I 90, ini 90 derajat ya. Angle F juga 90 derajat, maka angle D kita bisa dapat. Angle D pasti 180 kurang 60, yaitu 120. Atau kalau kau tulis di sini, angle D itu adalah 360 internal angle dari suatu kuadrilateral dikurang 60 kurang 90 kurang 90. Kita dapat 120 derajat. Itu angle D. Dengan kata lain, segitiga DEF itu adalah setengah kali DE half D dikali DF half D juga sin 120. Kita akan dapat 1/8 D square. Sin 120 sama aja dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Dengan kata lain, kita dapat akar 3 D square dibagi 8 kali 2, yaitu 16. Ini jawaban kita. Jadi akar 3 dibagi 16. D-nya 3, EF-nya 16. Itulah luas segitiga DEF. Nah, berikutnya dari equation pertama. Ini equation pertama. Dan equation kedua, K itu berapa? Berapa K? K itu apa? K itu adalah luas segitiga DEF dibagi luas segitiga ABC. Luas segitiga DEF kita sudah cari. Yang tadi ada di sini. Ini area segitiga DEF. Sekarang kita tinggal cari area segitiga ABC. ABC tadi udah dicari di atas ya. Ini area dari segitiga ABC. Setengah BC sin 60. Jadi kita tinggal bagi sebenarnya. Jadi K equals to area dari DEF. DEF tadi ini root 3 D square over 16 dibagi dengan area segitiga ABC. ABC itu adalah setengah BC sin 60. Setengah BC sin 60 derajat. Kalau disimplify, kita akan dapat root 3 over 16 D square divided by setengah BC sin 60 adalah setengah akar 3. Root 3 boleh di cancel out. Kalian akan dapat kalau disimplify ketemunya nanti
1 over 16 D square BC over 2. D square over 8 BC. Oh, 4 ya. 4 BC. Jadi K itu adalah D square over 4 BC. Ini answernya. Di sini G-nya 4. Nah, itu bisa sama dengan lagi dengan apa? Sekarang kalau kita lihat, kita eliminasi variabel D-nya. Jadi D square over 4BC, D-nya sekarang hilang di expression yang kedua ini. Jadi kita harus eliminasi D-nya. D itu apa? Lihat dari equation yang pertama. D itu adalah square root 3BC, ini ya. Square root 3BC over B plus C. Jadi langkah selanjutnya substitute D-nya. D itu adalah root 3BC over B plus C square D square over 4BC. Nah, kita harus simplify bentuk ini sampai nanti ketemu bentuk yang dia mau. Square root 3 square itu 3BC over B plus C square over lagi 4BC. BC sama BC-nya bisa di cancel out. Kita akan dapat 3. Oh, ini BC-nya ada square ya, atas ini. Ini BC square. Jadi yang di cancel out cuma 1. Jadi 3BC over 4B plus C square. Dengan kata lain, H-nya adalah 3, I-nya adalah 4. Jadi ini 3, ini 4. Kita dapat K-nya. Nah, setelah dapat K, sekarang B over C itu adalah X. Kita ingin cari X-nya sekarang. Atau kita ingin menyatakan K in terms of X. Itu tujuan soal ini dari awal. Kita ingin represent K in terms of X. Nah, karena X itu adalah B over C, maka Koko boleh bilang B itu adalah X times C. Pakai B equals to X times C untuk simplify bentuk K. K yang barusan kita cari tadi di sini. Nanti kita akan bisa menyatakan K in terms of X, seperti yang soalnya mau. Jadi setiap B Koko ganti dengan XC. Masih ngomongin expression yang sama. 3B, B-nya adalah XC, times lagi dengan C, over B, 4, B-nya adalah XC, plus C square. Kita simplify 3xc square over 4. Koko simplify-nya kayak gini ya. Ini x square c square plus 2xc times c, 2xc square plus lagi c square. Nah, setiap c square-nya bisa ke cancels out. Jadi divide aja semuanya dengan c square. At the end kita dapatnya 3x over 4-nya kita kali masuk atau enggak ya? 4-nya enggak usah dikali masuk. 4 x square plus 2x plus 1. Kalau di factorize kita akan dapat 3x over 4x plus 1 squared. Inilah k in terms of x. Ini yang soalnya mau di awal sekali tadi. Di awal banget kita pengen cari itu. Jadi J-nya 3, K-nya 4, L-nya 1. Nah, setelah dapat ini semua, pertanyaan yang kedua ini tinggal disubstitusi aja. Dia bilang ketika BD itu adalah 8,
BD itu 8, dan BC itu 10, BD, BC ya, BD 8, BC 10, maka nilai dari X berapa? Kita tahu BD 8, BC 10. Oke, ini kok tulis dulu di sini. BD itu 8, BC itu adalah 10, X itu sendiri adalah AB dibagi AC. Nah, lihat dari gambar, AB dibagi AC itu adalah BD dibagi CD. Ini salah satu sifat dari angle bisector segitiga. Koko nggak derive lagi, dia punya formula. Jadi AB, AC ini adalah BD, CD. Ups, kok jadi lingkaran. Nah, jadi untuk cari AB over AC itu adalah BD over CD. BD over CD. CD ya, CD. Nah, BD itu 8. Kau tulis di bawah aja. 8 over CD bisa dicari. CD itu adalah BC dikurang BD. 10 dikurang 8. Kita dapat 8 dibagi 2 yaitu 4. Itulah si X. X itu AB over AC. Jadi X-nya 4. Terakhir, kalau kita dapat X-nya 4, maka K itu berapa? Substitusikan ke persamaan yang kita sudah cari sebelumnya. Kok di sini aja sedikit. X-nya kita ganti dengan 4. Jadi K adalah 3 kali 4 dibagi dengan 4. X-nya 4 ya. 4 tambah 1 kuadrat. Kita dapat 12, ini boleh di cancel. 3 per 25. Ini jawabannya. Jadi N sama OP-nya adalah 3 dibagi 25. Nah, ini soal terakhir. Soal ke-6 atau soal pertama dari section ke-4. Soal terakhir yang Koko bahas di pembahasan EJU tahun 2016 session kedua. Nah, sekian penjelasan atau pembahasan dari Koko. Koko berharap apa yang Koko jelasin di sini bisa dimengerti oleh kalian semua dan bisa bermanfaat buat kalian semua yang sedang mempersiapkan tes untuk EJU. Yang kalau jadi mungkin akan dilaksanakan di bulan November nanti. Bagi yang ada pertanyaan, kalian bisa komen. Kalau ada past paper lain yang kalian pengen Koko bahas, juga bisa disampaikan di komen. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya kalian bisa dapat notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.